Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Santi. Hai, dan aku Krista. Selamat pagi semua. Oke, Ibu harap anak-anak tetap sehat dan selalu bergembira. Ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Anak-anak semua kita lipat kedua matanya, kita masuk dalam doa. Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan berikan kesehatan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai kami semuanya, supaya kami dapat menyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, ya. Tadi lagunya kita mengucap syukur sama Tuhan Krista. Jadi kita pelan-pelan, kita tenang. Sebentar, kita mau bangkit berdiri. Ya, siap-siap ya Krista ya. Anak-anak yang di rumah juga siap-siap. Kita mau nyanyi medley. Wah, banyak sekali nyanyinya. Ada 4 lagu berturut-turut. Wah, ya. Tapi Ibu yakin nih, anak-anak pasti semangat menyanyikannya. Ayo anak-anak, kita berdiri. Kita mau nyanyi dulu, tangan kanan, tangan kiri dulu. Nanti kita lanjutkan. Nanti Ibu Santi yang pimpin, yang kiri Ibu Santi yang akan pandu semuanya ya. Ayo siap-siap anak-anak, kita bangkit berdiri. Ayo kita mau memuji nama Tuhan. Siap?
nggak capek ya, Esta? Ya, Aku malah capek banget tahu. ya. Aduh, ibu juga, apalagi ibu Santi udah lebih tua. Ya, tapi ibu yakin anak-anak nggak capek. Makanya sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan sayang kita semuanya. Ya, maka dari itu anak-anak bisa duduk dengan diam. Sebelumnya ambil dulu dong Alkitabnya ya, betul nggak ya? Alkitabnya diambil, lalu kita akan duduk ya mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Ku Buka Hatiku. Kita akan belajar lagu ini ya. sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita minta bimbingan Tuhan Yesus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tangannya, kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa bersekolah minggu online lagi dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan buka hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami boleh mendengar dan memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang yuk kita siapin Alkitabnya ya anak-anak. Tapi sebelumnya Kak Rizka pengen tanya. Anak-anak lihat ya. Ada yang tahu
Apa ya ini ya? Ada yang tahu ini apa? Jam. Semua pasti tahu ya, ini jam. Buat apa ya jam itu fungsinya? Betul, untuk menunjukkan waktu. Nah, ngomong-ngomong soal waktu, Kak Rizka pengen tanya dulu nih anak-anak. Anak-anak setiap hari waktunya anak-anak pakai buat apa aja sih? Buat tidur. Betul, tidur. Kita semua butuh tidur. Terus apa lagi? Makan. Betul. Mandi. Iya. Belajar. Terus apa lagi? Main game. Ada yang suka main game? Wah, banyak ya anak-anak yang suka main game di handphone. Nah, terus apa lagi? Bantu mama papa di rumah? Suka nggak? Suka juga ya. Nah, Kak Rizka pengen tahu. Ada nggak ya yang baca firman Tuhan setiap hari? Ada? Wah, kalau ada anak-anak yang setiap hari baca firman Tuhan, hebat. Tapi ada anak-anak yang belum juga. Gak apa-apa, tapi anak-anak tetap harus belajar ya untuk sediakan waktu di rumah baca firman Tuhan. Nah, sekarang hari ini Kak Rizka mau cerita. Ceritanya diambil dari Alkitab. Artinya firman Tuhannya betul, sungguh terjadi. Yuk, yang udah disiapin Alkitabnya, kita buka ya Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai 28. Kalau kita baca ya di firman Tuhan hari ini, ada seorang bapak namanya Apolos. Bapak Apolos. Nah, Bapak Apolos ini adalah seorang Yahudi. Dia berasal dari Alexandria, Mesir. Bapak Apolos ini datang ke kota Efesus. Nah, Apolos ini adalah seorang yang terpelajar, artinya dia pintar. Dia juga adalah orang yang tahu banyak sekali tentang isi Alkitab, firman Tuhan. Dan dia juga pandai sekali berbicara. Anak-anak tahu nggak, berbicara itu nggak mudah loh. Tapi Bapak Apolos ini pandai berbicara dan suka memberitakan tentang firman Tuhan. Apolos ini sangat bersemangat. Dia banyak sekali berbicara dan mengajar di rumah-rumah ibadah, di gereja-gereja zaman itu. Apolos ini mengajar tentang jalan keselamatan yang akan datang melalui Tuhan Yesus. Tapi sayangnya Apolos ini cuma tahu cerita tentang Tuhan Yesus sampai dibaptisan Yohanes aja. Anak-anak ingat kan cerita Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes? Nah, ya Apolos cuma tahu kisah Yesus sampai di situ saja. Apolos tahu sih Tuhan Yesus itu adalah sosok yang dijanjikan Allah. Apolos juga tahu perbuatan-perbuatan mukjizat yang hebat yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidup di dunia. Tapi Apolos belum benar-benar tahu Yesus itu sebetulnya siapa sih? Apolos belum tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah sebetulnya anak Allah. Dan apa sih misi atau tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Apolos belum tahu kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa-dosa dan naik ke surga. Nah, Apolos belum tahu sampai di sini kisah Injil ini. Kemudian, waktu Apolos sedang mengajar tentang firman Tuhan, ada dua orang bernama Priscilla dan Aquila. Mereka mendengarkan kisah dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Apolos. Kemudian mereka mengundang Apolos untuk datang ke rumah mereka.
Sesampainya di rumah mereka, Priscilla dan Aquila menjelaskan dengan lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan Tuhan Yesus. Dengan demikian, Apolos akhirnya jadi lebih mengerti lagi tentang siapa sebetulnya Tuhan Yesus itu dan apa misinya datang ke dunia. Akhirnya, Apolos bisa melanjutkan pengajaran Injil Apolos ke kota-kota yang sangat banyak, dan Apolos semakin dipakai Allah untuk menolong banyak jemaat-jemaat Tuhan. Orang banyak bisa semakin mengenal Injil, dan orang-orang banyak juga bisa semakin mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu, dan iman mereka bisa semakin bertumbuh. Nah, itu yang dilakukan oleh Apolos, serta apa juga yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Sekarang, pelajaran apa sih anak-anak yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari cerita ini? Priscilla dan Aquila, termasuk juga Apolos, adalah contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang sudah memanfaatkan waktu yang mereka punya dengan sangat baik. Apolos, contohnya, dia menggunakan waktunya, hidupnya untuk mengajar orang-orang banyak tentang firman Tuhan. Priscilla dan Aquila menggunakan waktu mereka untuk mengajar Apolos lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus dan kisah Injil. Nah, kita bisa belajar anak-anak dari contoh cerita Alkitab ini bahwa mereka mengisi waktu mereka dengan hal-hal rohani. Mengisi waktu dengan hal-hal rohani, maksudnya apa ya? Maksudnya adalah menggunakan waktu yang kita miliki dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya apa sih Kak Priska? Apa contohnya? Yang pertama, saat teduh. Nah, saat teduh itu artinya kita mengambil waktu khusus setiap hari untuk kita bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Alkitab. Nah, itu juga salah satu contoh kita memanfaatkan waktu kita dengan baik. Anak-anak udah atau belum? Yang kedua, doa. Kita mengambil waktu untuk berdoa khusus setiap hari. Mendoakan orang tua, doakan juga saudara, mendoakan teman-teman kita, dan juga termasuk mendoakan bangsa negara kita yang sekarang lagi kena virus corona, dan banyak sekali orang-orang yang mungkin keadaannya lebih susah, lebih tidak beruntung daripada kita. Jadi kita juga perlu ya punya waktu untuk berdoa khusus setiap hari. Bukan hanya doa makan dan doa bangun tidur aja ya. Nah, yang ketiga, bisa loh menggunakan waktu kalian juga untuk memuji Tuhan setiap saat. Misalnya nih, anak-anak bisa masak nih musik di rumah, lagu-lagu rohani. Minta mama papa untuk setelin kalian lagu-lagu rohani misalnya. Jadi meskipun kalian sambil belajar, sambil bantu mama bersih-bersih rumah, sambil melakukan aktivitas yang lain, kalian bisa mendengarkan lagu-lagu rohani sehingga kalian juga bisa ikut memuji Tuhan kapanpun di rumah. Nah, kemudian yang keempat adalah beritakan firman. Beritakan firman itu artinya kita bercerita tentang Tuhan Yesus dan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini bisa kita lakukan kepada siapapun dan di mana saja. Contohnya nih ya, anak-anak. Misalnya anak-anak habis sakit, atau anak-anak punya orang tua atau emak engkau
lagi sakit dan sudah sembuh dari penyakitnya, anak-anak bisa cerita pada teman-teman ataupun kepada siapapun. Wah, puji Tuhan, aku sakit atau aku sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah sembuhin, sekarang udah sembuh. Nah, itu juga salah satu contoh anak-anak memberitakan tentang Tuhan Yesus. Orang yang mendengar, wah, emangnya iya ya Tuhan Yesus? Oh, dia orang Kristen, Yesus menyembuhkan. Hebat juga ya Tuhannya, bisa sembuhkan kemampuannya misalnya dari sakit lama. Nah, dari situ orang-orang yang belum percaya bisa mendengar tentang Tuhan Yesus dan kehebatan kuasa Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa percaya. Nah, itu adalah contoh-contoh kita memanfaatkan setiap waktu yang kita punya untuk hal-hal yang baik, terutama hal-hal yang bisa menumbuhkan rohani kita. Contohnya nih ya, Kak Priska mau kasih contoh. Kak Priska udah punya 2 anak. Setiap hari kerjaan Kak Priska banyak sekali. Dari pagi anak-anak bangun harus mandiin, kasih makan, baru masak, dan pekerjaan rumah yang lainnya. Belum lagi pekerjaan misalnya bisnis. Nah, tapi setiap hari Kak Priska selalu ingat, meskipun kegiatan Kak Priska banyak, Kak Priska selalu ingat kalau kita tetap harus punya waktu untuk Tuhan. Gak bisa hanya memikirkan atau mengerjakan hal-hal yang sehari-hari aja. Kita tetap harus mengisi waktu Kak Priska dengan firman Tuhan. Jadi Kak Priska selalu menyatakan hari dan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa secara khusus. Itu contoh ya. Nah, kalau kita mau pakai waktu kita misalnya nih anak-anak untuk main. Anak-anak suka main kan tadi? Boleh. Gak ada yang larang kok anak-anak buat main. Atau anak-anak mau memakai waktu anak-anak setiap hari nih untuk belajar, mengerjakan tugas. Oh harus. Karena anak-anak masih sekolah, itu adalah tugas dan tanggung jawab anak-anak untuk belajar. Tapi jangan lupakan untuk tetap mengisi waktu kita yang kita punya setiap hari untuk kehidupan rohani kita. Itu jauh lebih penting. Dan ingat, anak-anak harus punya batasan waktu ya. Main itu boleh. Kalau kita jenuh misalnya habis belajar, boleh main sebentar. Tapi jangan sampai anak-anak lupa waktu karena main. Dari pagi main handphone, terus pegang handphone, matanya tertuju ke handphone terus. Sampai siang, sampai malam, matanya masih di handphone. Mama udah teriak-teriak bilang waktunya makan. Sampai lupa makan, sampai lupa mandi. Waktunya belajar, PR belum dikerjakan karena main game. Itu yang salah. Gak boleh ya. Anak-anak tetap harus punya batasan waktu. Kenapa sih kita harus menyempatkan waktu kita setiap hari untuk kehidupan rohani kita? Karena yang pertama, Tuhan Yesus pengen kita anak-anaknya datang pada Tuhan, menyapa Tuhan. Yang kedua, supaya kita semakin kenal sama Tuhan Yesus. Kalau kita datang kepada Tuhan setiap hari, kita membaca tentang Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, kita akan semakin tahu. Contohnya nih ya, oh Tuhan Yesus itu Allah yang kudus. Allah yang kudus itu benci sama dosa. Nah, sehingga waktu anak-anak misalnya lagi marah, lagi kesel, anak-anak mau keluarin kata-kata yang kotor, anak-anak ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus gak suka aku ngomong kayak gini, dosa. Nah, itu juga bisa jadi pengingat buat anak-anak. Yang ketiga, supaya kehidupan rohani kita bisa bertumbuh. Seperti pohon anak-anak, pohon itu kalau sudah bertumbuh,
dia pastinya bisa menghasilkan buah. Nah, hidup kita juga sama. Kalau rohani kita bertumbuh, kita juga bisa menghasilkan buah. Buah apa? Buah itu bisa dilihat dari perkataan kita, mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan berkat, maupun juga tindakan kita. Itu juga bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang baik, yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi, itu dia kenapa kita harus memanfaatkan waktu kita, khususnya untuk kehidupan yang membangun rohani kita. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Anak-anak semua paham ya? Anak-anak hebat banget, udah mendengarkan cerita firman Tuhan dari awal sampai akhir, menyimak dengan baik, dan mendengarkan. Sekarang kita berdoa ya, minta pimpinan Tuhan supaya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita mengerti, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, kita mau baca yuk ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sampai situ dulu firman Tuhan kita hari ini anak-anak. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mendengar dan mengerti. Kalau kami harus memanfaatkan setiap waktu kami dengan lebih bijaksana lagi, melakukan hal-hal yang lebih berguna dan terutama kami boleh melakukan setiap kehidupan kami untuk membawa kerohanian yang baik dalam pertumbuhan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, pimpin supaya kami anak-anak-Mu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, meluangkan waktu untuk berdoa, memuji Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dan memberitakan Injil dimanapun, kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan.